Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah web dan text mining, yakni Pak Alvan, serta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek ujian tengah semester kami yang berjudul Analisis Sentimen dan Pra-Pemrosesan Data Ulasan Produk Cinele to Impact Moisture Glow pada platform Tokopedia. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, di sini saya sendiri, yakni Rizky Putra Alamzah sebagai moderator. Lalu ada rekan saya, yakni Ali Sofyan. Silakan coba reskan. Oke, lalu ada juga yakni rekan saya Gilang Dwi Anggoro. Coba raise hand. Oke. Lalu yang selanjutnya ada Wildan Firdausi Rifai. Silakan raise hand. Dan yang terakhir yakni Rizky Anas Al-Fahmi. Silakan raise hand. Oke, langsung kita mulai presentasinya. Nah, di bab 1 ini masuk ke pendahuluan terlebih dahulu, yakni terkait latar belakang penelitian yang kami ambil. Penelitian ini didasari oleh pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia, khususnya yakni Tokopedia. Ulasan pelanggan atau review produk menjadi data tekstual yang sangat berharga untuk mengetahui kualitas produk. Namun, masalah utamanya adalah data ulasan ini sangat tidak terstruktur, penuh dengan bahasa gaul atau slang, singkatan, dan typo, sehingga sulit diolah secara langsung. Oleh karena itu, tujuan dari proyek ini adalah mengimplementasikan teknik API scraping untuk mengambil data ulasan secara otomatis. Lalu yang kedua, melakukan pre-processing lengkap untuk membersihkan data tersebut termasuk normalisasi bahasa gaul dan penanganan negasi agar siap untuk dianalisis lebih lanjut. Oke, untuk selanjutnya, yakni saya lempar ke teman saya, Mas Ali. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Mas Rizky Putra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian landas teori dan metodologi penelitian yang kami gunakan. Dalam proyek ini, pertama, dari sisi landas teori penelitian, kami menggunakan konsep text mining. Text mining adalah proses untuk mengakses informasi yang bernilai dari kumpulan teks dalam jumlah besar. Melalui proses ini kita bisa memahami pola bahasa, opini pengguna, dan instruksi yang muncul dari unsur produk. Kemudian untuk mendapatkan datanya kami menggunakan metode API scraping. Berbeda dengan web scraping biasa yang mengambil struktur HTML. Kami menggunakan pendekatan referensi engine API Tokopedia, yaitu API Graph Hekil. Metode ini membuat proses pengambilan data menjadi jauh lebih cepat dan lebih bersih dan lebih stabil. Namun ada tantangan berupa error 403, yaitu ketika server Tokopedia mendeteksi bot dan memblokir permintaan otomatis. Untuk mengatasi hal ini kami menggunakan teknik session hacking, yaitu dengan mengambil chokings dan headers asli dari browser melalui DevTools, lalu memasukkannya dengan script Python agar request dikenal sebagai pengguna normal. Berikutnya masuk bagian metodologi. Secara garis besar alur penelitian kami terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama adalah data
collection, yaitu proses pengumpulan tulisan mentah langsung dari API Tokopedia. Tahap kedua adalah exploratory data analysis atau EDA untuk melihat karakteristik awal data seperti distribusi, rating, dan kata-kata yang sering muncul. Tahap berikutnya adalah processing, yaitu pembersihan data yang meliputi cleaning dan caching flooding. Dan kemudian tokenizing dan penghapusan stop words, normalisasi kata tidak baku, dan stemming menggunakan library Statrowi. Dan yang terakhir adalah tahap analisis, di mana kami membandingkan kondisi data sebelum dan sesudah processing serta membuat visualisasi seperti word cloud. Seluruh tahapan ini kami menjalankan menggunakan bahasa Python di Google Cloud, sehingga proses dapat dijalankan secara kolaboratif dan struktur. Lanjut, yakni bagian teman kita, Mas Gilang, silakan dilanjutkan. Baik, saya akan mendemonstrasikan tahap 1, yaitu pengambilan data. Saya akan men-share untuk Google Colabs-nya. Nah, di sini kami menggunakan library request untuk mengakses API Grab Tokopedia. Ini adalah library untuk mengakses API Grab GL Tokopedia. Tantangan terbesar adalah adanya blokir akses error 4.3. Di sini maksud saya solusinya kami menyematkan session cookies untuk mengakses API. Solusinya kami menyematkan session cookies dan headers dari browser asli ke dalam kode Python. Ini adalah session cookies dan headersnya. Dengan teknik ini kami berhasil mengumpulkan setidaknya 622 data ulasan produk Cleanly secara otomatis. Dan yang berikutnya yaitu masuk ke bab 2, yaitu eksplorasi data awal. Nah, ini adalah eksplorasi data awal. Dari 620 data mentah yang didapat, kami melakukan pengecekan kualitas. Nah, pengecekan kualitas, alhamdulillahnya tidak ditemukan data kosong atau missing values maupun duplikasi. Namun, jika dilihat dari histogram dan word cloud awal, data masih sangat kotor. Kata-kata yang sering muncul justru kata hubungan yang tidak penting seperti dan, yang, di, dan, aku. Inilah yang akan dibersihkan di tahap selanjutnya. Sekian, terima kasih. Lanjut, untuk bab 3 akan dijelaskan oleh rekan kami, yakni Mas Wildan. Baik, saya akan melanjutkan temuan Mas Gilang. Saya akan menjelaskan bab 3, yaitu reprocessing data yang merupakan dari inti proyek ini. Tahapan processing bertujuan untuk mengubah data teks mentah yang tidak terstruktur menjadi format yang bersih dan standar agar dapat diolah oleh algoritma machine learning. Pada penelitian ini, proses preprocessing dilakukan secara modular, menggunakan pustaka Python sastrawi untuk bahasa Indonesia dari modul custom
modul processing Indonesia. Sesuai dengan karakteristik dan data ulasan e-commerce, dilakukan tahapan pembersihan data sebagai berikut, yaitu scaffolding, mengubah seluruh dalam dokumen menjadi huruf kecil untuk menjaga konsistensi data. Tentunya scientific menjadi scientific. 2. Cleaning, membersihkan noise yang tidak relevan dengan sentimen. Tentunya penghapusan URL, mention, dan hashtag. Yang kedua, penghapusan angka karena sentimen ulasan produk jarang bergantung pada angka numerik. Penghapusan karakteristik khusus tanda baca dan emoji menggunakan encoding ASCII. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Rizky Anas, lanjut ke hasil analisis dan kesimpulan. Baik, di sini untuk yang terakhir, saya akan memaparkan bab 4, hasil analisis, dan bab 5, kesimpulan. Setelah data dibersihkan, kami membandingkan hasilnya. Ya, di sini di sebelah kiri adalah word count sebelum pre-processing, penuh dengan kata sambung. Di sebelah kanan adalah word count sesudah pre-processing, terlihat jauh lebih bersih. Kata kunci utama yang muncul adalah bagus, kulit, cocok, dan lembab. Ini menunjukkan sentimen pengguna terhadap produk Cleanele sangat positif. Secara statistik, proses kami berhasil mengurangi vocabulary size atau variasi kata secara signifikan berkat proses timing yang akan sangat meringankan beban komputasi jika dilanjutkan ke tahap machine learning. Untuk selanjutnya, kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan di sini, kesimpulan dari proyek ini adalah yang pertama, metode API scraping terbukti ampuh mengambil data dalam jumlah besar tanpa terblokir. Yang kedua, penerapan kamus normalisasi dan kostum stop word sangat krusial untuk menjaga konteks kalimat, terutama pada ulasan negatif. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan kelompok atas pemaparan materinya. Demikianlah presentasi laporan UTS Web dan Text Mining dari kelompok 6. Kami menyadari masih banyak ruang untuk pengembangan seperti penambahan spell checker yang lebih canggih di masa depan. Terima kasih atas perhatian semuanya dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.